Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya lancar semua ya. Nggak ada yang bolong kan? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan hayabina nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad alladzi qad hamalana sabiman zulmati lan nur. Salisan askuru syukran ila raisil jalasah alladzi qad a'tani fursatan waliyatan bi an atakalamu mahum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Yang kedua, salawat serta salam atas Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, dari zaman unta hingga zaman Toyota. Yang ketiga, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang senantiasa menemani teman-teman semua, dan kepada Bu Seni Radia selaku kepala sekolah yang telah memberikan saya waktu untuk berkultum di sini. Ya, udah ada yang kenal kakak belum? Mungkin ada yang muda, ada yang belum ya. Kakak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Fatih Syarah Mukhlisin. Kakak di sini sebagai alumni angkatan 11. Kakak sekarang kelas 1 SMP atau lebih tepatnya kelas 1 di Pondok Modern Tazaka. Ada tahu nggak Tazaka di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana? Jawa Tengah. Di mananya? Di Batam ya, di Batam. Jadi tujuan kakak di sini untuk memberikan nasihat kepada teman-teman semua atau sialah kepada teman-teman semua tentang apa sih pentingnya bulan Ramadan. Ada tahu nggak bulan Ramadan itu apa? Bulan suci. Ya, salah satunya bulan suci, bulan paling mulia dari segala bulan. Nah, di tema bulan Ramadan ini kakak akan ngebahas 3 hal atau 3 poin penting dalam bulan Ramadan. Yang pertama tentang perintah bersyukur, yang kedua tentang larangan boros, dan yang ketiga adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna. Kita bahas satu dulu nih. Yang pertama tentang perintah bersyukur. Nah, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk bersyukur. Kenapa kok kita harus bersyukur? Karena kita bersyukur masih diberikan umur yang panjang, masih bisa diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan yang suci ini. Dan di bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersyukur, untuk menahan semua rasa lapar, dan bersyukur atas teman-teman kita yang dalam kesusahan seperti di Palestina, orang miskin. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita di Palestina selalu sehat selalu. Nah, terus kakak juga akan memberikan tahu firman dari Allah Subhanahu wa taala yang surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'adzana rabbukum wala in kafartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, artinya Allah akan menambahkan nikmat seseorang jika seseorang itu mensyukuri nikmatnya, dan Allah akan memberikan azab yang pedih kepada orang yang mengingkari nikmat-nikmatnya. Jadi kalau kita diberi sesuatu hal atau musibah, kita tetap mensyukurinya. Misalnya kita dikasih hadiah, istilah makanan aja lah, makanan yang ringan-ringan, kita tetap bersyukur. Misalnya nggak enak, ya udah disyukurin aja. Kalau misalnya kita mengingkari syukurnya Allah, karena Allah akan membalas dengan yang azab yang pedih kepada kita. Jadi di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan untuk bersyukur, untuk banyak-banyak bersyukur. Nah, terus poin kedua, larangan boros.
Di bulan Ramadan juga kita diajarkan jangan boros. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Misalnya ketika takjil, kalian semua beli takjil nggak kalau pas Ramadan? Beli ya, biasanya beli apa tuh? Biasanya beli es, apa lagi? Seler, ya yang lain lah. Ya dalam ketika berbuka puasa juga, kalau di pondok kakak itu biasanya cuma buka air putih sama kurma doang. Cuma air putih sama kurma. Jadi kalau kalian di sini pengen beli takjil masih enak nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kalian buka puasa langsung yang makanan yang berat-berat itu sama aja ntar kalian nggak bisa sholat. Jadi secukupnya. Kalau bisa air putih aja cukup. Kalau misalnya nggak suka kurma, buah-buahan yang manis atau makanan yang manis lah. Pokoknya jangan berlebihan. Nanti setelah sholat maghrib atau setelah tarawih nggak apa-apa makan makanan yang berat. Jadi kita di sini juga diajarkan untuk tidak boros, menghemat makanan, menghemat duit, untuk tidak berlebihan dalam makanan. Seperti Allah juga menyebutkan dalam suratnya, surat Al-Isra 26 yang berbunyi wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ya artinya, dan berikanlah hartamu kepada orang yang dekat padahalnya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Kita jangan boros dalam suatu hal apapun. Misalnya dalam makanan, kita jangan terlalu mubazir membeli makanannya sebanyak-banyak. Jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Kalau bila perlu air putih sama kurma aja udah cukup. Habis itu sholat maghrib, ntar setelah sholat maghrib makan berat nggak apa-apa, atau sholat tarawih lah biar lebih enak makannya. Nah terus kakak ngebahas poin yang terakhir. Ini poin yang paling penting yang harus adik-adik teman-teman semua lakukan lah, yaitu seorang muslim meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna. Ada tahu hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmizi. Ya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna. Jadi di bulan Ramadan ini juga kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna, terutama mendapatkan pahala yang banyak. Kita di bulan Ramadan ini juga dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kalian misalnya di rumah lagi gabut, lagi nggak ngapa-ngapain, kalian berkegiatan yang bermanfaat. Seenggaknya bantuin orang tua. Kalau ada yang punya channel YouTube, vlog. Kalau misalnya ada yang ayahnya ustadz atau kiai, itu ya bikin dakwah buat teman-teman. Istilahnya melakukan kegiatan yang bermanfaat lah, yang mendapatkan banyak pahala. Karena di bulan Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan. Jadi misal kalian baca Al-Quran satu huruf itu kan biasanya 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, bisa menjadi beribu-ribu kebaikan. Makanya di bulan Ramadan ini mumpung kita masih dikasih sehat, masih awet muda, masih umurnya dikasih panjang, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu di bulan-bulan berikutnya kita masih dikasih sehat apa enggak, masih dikasih hidup apa enggak, masih dikasih umur yang panjang apa enggak. Ya, itu dia sekian dari kakak, tausiah dari kakak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama buat kakak sendiri. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kakak ucapkan kepada teman-teman semua yang senantiasa ingin mendengarkan tausiah dari kakak, dan kepada bapak ibu guru, terutama Amin, ya Bu Seni, semua guru-guru di sini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan saya waktu untuk bertausiah di sini. Ya, semoga teman-teman semua semangat ya puasanya ya. Ya, yang kelas 6 udah mau lulus nih, ya siapin ujian-ujiannya, semoga lancar, nilainya bagus-bagus semua. Ya, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.